Saya pernah berpikir bahwa keluarga kami adalah benteng yang tak tergoyahkan, tempat di mana cinta dan pengorbanan saling menopang di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur. Tapi malam itu, ketika saya berusia 12 tahun, segalanya runtuh seperti gedung tua yang ambruk di tengah hujan deras. Ayah mencuri dana kuliah yang kami tabung bertahun-tahun untuk kekasih barunya, seorang pria muda yang membuatnya lupa akan segalanya. Nama saya Ari. Kami tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta Selatan, tempat keluarga menengah seperti kami berjuang setiap hari. Ayah, Pak Budi, bekerja sebagai pegawai kantor di perusahaan swasta, pulang malam dengan wajah lelah tapi selalu tersenyum untuk ibu dan saya. Ibu, seorang guru adalah pilar rumah tangga yang mengatur keuangan dengan teliti. Dana kuliah itu adalah mimpi kami, tabungan dari gaji kecil, potongan pengeluaran sehari-hari, bahkan pinjaman dari saudara. Saya ingin kuliah di universitas negeri, belajar teknik seperti cita-cita ayah dulu yang tak kesampaian. Tapi belakangan, ayah berubah. Ia sering pulang larut, teleponnya berdering diam-diam, dan senyumnya tak lagi untuk kami. Saya curiga, tapi tak berani bertanya. Hingga suatu malam, saya terbangun karena suara berbisik di ruang tamu. Saya mengintip dari celah pintu kamar. Ayah sedang berbicara di telepon, suaranya penuh gairah yang tak pernah saya dengar untuk ibu. Aku akan transfer besok, sayang. Untuk apartemen kita. Jangan khawatir, ini untuk masa depan kita. Hati saya berdegup kencang. Keesokan harinya, saya diam-diam memeriksa buku tabungan yang disembunyikan ibu di laci. Saldo yang seharusnya puluhan juta untuk biaya kuliah saya, tinggal separuh. Ayah telah mengambilnya secara bertahap. Saya syok, air mata mengalir tanpa suara. Bagaimana bisa? Ayah yang selalu bilang pengorbanan untuk anak adalah segalanya, kini mengkhianati kami demi orang lain. Saya tak langsung memberitahu ibu. Saya takut rumah ini hancur. Tapi rasa sakit itu membara, membuat saya dewasa sebelum waktunya. Di sekolah, saya mulai mencari tahu tentang ayah. Teman-teman bilang lihat ayah dengan seorang pria muda di kafe dekat kantor. Namanya Rio, seorang desainer grafis berusia 20-an, tampan dengan senyum yang membuat ayah seperti remaja lagi. Konflik dalam hati saya semakin dalam. Saya benci Rio, tapi juga bingung. Ayah bahagia dengannya, sesuatu yang tak lagi ia rasakan dengan ibu. Ibu mulai curiga, sering menangis sendirian. Rumah yang dulu hangat kini dingin, penuh rahasia. Saya, anak berusia 12 tahun, merasa harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Saya hanya anak kecil di mata mereka. Hari-hari berlalu dengan tegang. Ayah semakin sering keluar, alasan rapat atau lembur. Dana tabungan semakin menipis. Saya mulai menyimpan bukti screenshot transfer dari aplikasi banking ayah yang lupa logot. Saya belajar sendiri dari internet bagaimana melacak transaksi. Rasa pengkhianatan itu seperti pisau yang menusuk pelan-pelan. Suatu sore, Rio datang ke rumah. Ayah bilang dia teman kantor. Tapi tatapan mereka saling terkait, penuh rahasia. Rio tersenyum ramah pada saya, tapi saya hanya diam saat itu. Saya melihat ayah bahagia sejati, tapi itu menyakitkan. Ibu menyambut dengan sopan, tapi matanya penuh tanya. Malam itu, saya tak bisa tidur. Saya membayangkan masa depan tanpa kuliah, keluarga pecah. Tapi di balik amarah, ada rasa kasihan pada ayah. Di masyarakat kita, mencintai sesama jenis masih tabu, dianggap dosa. Ayah pasti menderita sendirian bertahun-tahun. Tapi kenapa harus mengorbankan kami? Saya memutuskan untuk bertindak. Besok saya akan konfrontasi ayah. Tapi bagaimana caranya? Seorang anak kecil melawan ayahnya sendiri. Hati saya bergetar antara cinta dan kebencian. Ini baru awal dari badai yang akan mengubah segalanya.
Pagi itu, Jakarta diselimuti kabut tipis, seperti rahasia yang menyelimuti keluarga kami. Saya bangun lebih awal, hati berdebar. Saya harus bicara dengan ayah sebelum ia berangkat kerja. Ibu masih tidur, lelah karena malam sebelumnya bertengkar diam-diam dengan ayah. Ayah, panggil saya pelan saat ia sarapan. Ada yang ingin Ari bicarakan. Ayah menatap saya, alis terangkat. Apa, nak? Cepat, ayah mau berangkat. Saya tarik napas dalam. Dana kuliah. Ayah ambil untuk Rio, ya. Wajah ayah memucat. Cangkir kopi di tangannya hampir jatuh. Kamu tahu dari mana? Saya tunjukkan ponsel, screenshot transfer. Ari lihat sendiri. Ayah khianati kami. Ayah diam lama. Matanya berkaca. Ari. Ini rumit. Ayah tidak ingin menyakiti kalian. Tapi ayah. Ayah mencintai Rio. Kata-kata itu seperti petir. Saya menangis. Tapi ayah sudah punya ibu. Punya Ari. Kenapa harus curi uang untuk dia? Ayah peluk saya, tapi saya tolak. Ayah salah, nak. Ayah takut. Di umur ayah menemukan cinta sejati lagi. Rio membuat ayah hidup kembali. Saya lari ke kamar, pintu dibanting. Ibu terbangun bertanya apa yang terjadi. Saya ceritakan semuanya. Ibu menangis, tapi tak histeris. Ya kuat, seperti selalu. Malam itu, konfrontasi besar. Ayah pulang dengan Rio. Bukan sengaja, tapi Rio antar sesuatu. Ibu melihat mereka berdua, tangan saling genggam di mobil. Ledakan terjadi. Kamu selingkuh dengan pria, teriak ibu. Ayah mengaku. Makan aku. Aku sudah lama menyembunyikan ini. Sejak muda aku tahu aku berbeda. Tapi aku menikahimu karena tanggung jawab, karena norma. Ibu ambruk. Saya pegang tangannya, hati hancur. Rio diam di pojok, wajah penuh penyesalan. Rumah menjadi medan perang. Ayah ingin cerai, pindah dengan Rio. Dana yang tersisa ia janji kembalikan, tapi sudah terlanjur habis untuk apartemen mereka. Saya marah pada Rio. Kamu perusak keluarga. Rio menatap saya lembut. Ari, aku tidak ingin ini. Aku cinta ayahmu, tapi aku tahu ini salah. Konflik semakin dalam. Tetangga mulai bergosip, Jakarta kecil untuk rahasia. Ayah dipecat dari kantor karena rumor. Ibu depresi, tak bisa mengajar. Saya di usia 12 menjadi penopang. Saya jualan online kecil-kecilan barang bekas untuk tambah uang. Tapi itu tak cukup. Saya mulai berpikir bagaimana membalikkan ini. Saya tak ingin keluarga hancur total. Suatu hari, saya temui Rio sendirian. Di kafe tempat mereka biasa bertemu. Om Rio, Ari mau bicara. Rio terkejut tapi setuju. Saya ceritakan mimpi kuliah saya, pengorbanan ibu. Om, kalau Om benar cinta ayah, bantu kami. Jangan biarkan ayah hancurkan segalanya. Rio menangis. Ari, kamu dewasa sekali. Aku juga dari keluarga sederhana. Aku tahu rasanya berjuang. Perlahan, Rio mulai berubah. Ia bicara dengan ayah, sarankan untuk bertanggung jawab dulu. Ayah marah awalnya, tapi akhirnya sadar. Tapi pengkhianatan tak mudah hilang. Ibu ingin cerai. Saya di tengah, mencintai ayah tapi sakit hati. Hujan deras mengguyur Jakarta, seperti air mata yang tak henti dari langit. Keluarga kami terpecah. Ayah pindah sementara ke apartemen Rio, meninggalkan rumah yang kini sepi. Ibu menangis setiap malam, saya pura-pura kuat. Saya mulai dekat dengan Rio, meski awalnya benci. Ia sering datang diam-diam, bantu bayar tagihan. Ari, makan Om. Om tidak ingin jadi penyebab. Perlahan saya pahami.
Rio bukan monster. Ia pria biasa mencintai ayah dengan tulus. Di tengah masyarakat yang masih menjude, cinta mereka penuh risiko. Ayah mulai menyesal. Ia datang minta maaf. Ari, ayah salah besar. Ayah akan kembalikan uang itu walau harus kerja 2 shift. Tapi dana hilang banyak. Apartemen Rio dibeli dengan itu. Konflik memuncak ketika ibu ajukan cerai. Pengadilan keluarga, drama yang melelahkan. Saya, anak kecil, jadi saksi. Hakim tanya pendapat saya. Saya ingin keluarga utuh, tapi ayah harus bertanggung jawab. Ayah menangis di depan hakim. Rio hadir, dukung ayah. Di luar pengadilan, Rio ajak saya bicara. Ari, kalau ayahmu kembali ke kalian, Om akan mundur. Saya terkejut. Kenapa Om? Karena keluarga lebih penting. Cinta Om tak egois. Hati saya luluh. Rio orang baik, hanya salah waktu. Saya mulai rencana. Saya hubungi saudara ayah, ceritakan semuanya. Mereka marah, tapi akhirnya bantu pinjamkan uang untuk ganti dana kuliah. Ayah tahu, semakin menyesal. Ia putuskan pisah dari Rio sementara, kembali ke rumah untuk perbaiki. Ibu tolak awalnya. Terlalu sakit. Tapi saya mediasi. Bu, ayah manusia. Ya salah, tapi ia ayah Ari. Malam-malam panjang diskusi. Ayah cerita masa mudanya, bagaimana ia sembunyikan orientasinya karena takut. Di Indonesia ini jadi seperti ayah sulit. Tapi ayah salah curi uang. Ibu pelan-pelan makan demi saya. Rio mundur, pindah kota. Ia kirim pesan pada saya, jaga ayahmu, Ari. Ya butuh kalian. Sakit tapi perlu. Keluarga mulai pulih. Ayah kerja keras, tambah job sampingan. Dana kuliah terkumpul lagi. Tapi cinta ayah pada Rio tak hilang. Ia janji setia pada keluarga, tapi hati terbelah. Saya pahami sekarang, cinta kompleks. Pengkhianatan menyakitkan, tapi pengampunan menyembuhkan. Tahun berganti, saya masuk keluarga kami seperti kapal yang oleng tapi tak tenggelam. Ayah kembali tinggal di rumah, tidur terpisah dari ibu. Hubungan mereka dingin tapi sopan demi saya. Dana kuliah aman lagi berkat kerja keras ayah dan bantuan keluarga besar. Tapi rahasia ayah masih menggerogoti. Suatu hari, Rio kembali. Ia datang ke rumah, minta maaf pada ibu. Saya salah ikut campur. Ibu terdiam, tapi akhirnya bilang, sudah lewat. Rio dan ayah bertemu diam-diam, saya tahu, tapi pura-pura tak lihat. Saya tak ingin ganggu lagi. Konflik baru muncul ketika ayah sakit. Stres membuatnya drop. Di rumah sakit, Rio datang rawat. Saya lihat cinta mereka, tulus dan dalam. Saya bicara dengan ibu. Bu, mungkin biarkan ayah bahagia. Cerai saja, tapi tetap keluarga. Ibu menangis. Ari sudah besar. Ibu juga lelah pura-pura. Akhirnya, mereka cerai baik-baik. Ayah pindah dengan Rio, tapi tetap dekat dengan kami. Ia bayar nakah, kunjungi sering. Saya terima. Di usia remaja awal, saya belajar toleransi. Di Indonesia, masih sulit, tapi cinta adalah hak manusia. Ayah bahagia dengan Rio. Mereka hidup sederhana, tapi penuh kasih. Ibu mulai hidup baru, buka usaha kecil. Saya dukung. Dana kuliah tetap untuk saya. Ayah janji. Waktu berlalu cepat. Saya sekarang masih di Jakarta. Keluarga kami unik, ayah dengan Rio sebagai pasangan, ibu single tapi kuat. Mereka tetap ayah ibu saya. Kami rayakan ulang tahun bersama, lebaran pun. Konflik dulu jadi pelajaran. Pengkhianatan ayah karena tekanan batin, bukan kejahatan murni. Rio jadi seperti om angkat. Ia bantu saya belajar, cerita pengalaman.
Saya temui teman yang sama orientasinya, rahasia. Saya dukung seperti saya dukung ayah. Masyarakat masih jude tapi kami kuat. Dana kuliah aman, saya akan kuliah teknik seperti mimpi. Cinta ayah dan Rio bertahan diam-diam tapi bahagia. Ibu temui cinta baru, pria baik. Semua pulih. Kini, melihat kembali, pengkhianatan itu jadi berkah tersembunyi. Ia buka mata kami pada cinta sejati, pengampunan, dan penerimaan. Ayah bahagia dengan Rio, mereka seperti pasangan muda di Bandung akhir pekan. Ibu bahagia sendiri, usahanya maju. Saya, anak yang dulu balikan segalanya dengan keberanian kecil, kini dewasa. Di Indonesia yang beragam, cinta tak selalu lurus. Tapi kemanusiaan tetap makan, terima, cintai. Keluarga kami tak konvensional, tapi penuh kasih. Itu cukup. Akhirnya, segalanya baik. Pengkhianatan jadi jalan menuju kebahagiaan bersama, meski terpisah.